Sebetulnya flexing itu apa dan tanggapan Kak Ola gimana? Pada dasarnya flexing itu adalah cara untuk metode dalam marketing gitu ya. Bagaimana kita bisa menjual produk ataupun jasa, tetapi dengan menunjukkan kalau produk dan jasa kita ini nih mahal. Banyak anak muda yang berlomba nih mencari label sebagai sultan atau crazy rich. Sebenarnya tujuannya ini apa sih? Saya tertarik dengan pasangan saya tapi kayaknya dia sering pamer nih. Apakah memang karakteristik pasangan yang kita cari ada di dalam dia semua ataukah hanya satu aspek itu tadi? Oke, aspek apa? Aspek apa? Ya flexing itu Aspek tadi. itu tadi. Jangan-jangan Orang itu cakep kalau dia naiknya mobilnya yang 2 pintu. Misalkan begitu. Orang itu cakep, ceweknya cakep kalau dia pakai. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali jumpa lagi dengan saya, Jody Visnu. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pada perbincangan kali ini kita kedatangan lagi seorang narasumber yang sebagai relationship consultant. Wah, atau jadi karena di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru kita punya pelayanan relationship consulting services dan beliau adalah konsultan di bagian percintaan yang kali ini akan membahas tentang flexing kekayaan. Oke, jadi nanti pertanyaan saya punya banyak pertanyaan di sini yang didapatkan oleh rekan-rekan di lapangan dan saya juga punya tumpukan uang yang tadi dibawa oleh konsultan kita membahas tentang apakah sultan yang asli hobi pamer kekayaan. Kita sambut Kak Ola. Apa kabar Kak Ola? Sehat? Halo Dokter Jody, sehat. Gimana Dokter Jody? Galau nggak nih? Oh, nggak galau. Nggak galau ya? Saya sudah lihat ada beberapa tumpukan uang di sini. Oke. Ini Kak Ola. Ini kan kita selalu banyak kemarin ngebahas tentang berhubungan dengan sebetulnya media sosial. Kita membahas tentang percintaan atau apapun itu juga berdasar dari media sosial. Seringkali orang kan promosi segala macam gitu kan. Sampai pada akhirnya ada juga orang yang mempromosikan tentang kekayaan dalam tanda kutip lewat media sosial. Poverty screams, wealth whispers. Yang orang yang miskin biasanya berteriak, yang kaya biasanya hanya berbisik. Itu kata-kata yang pernah kita dengar Kak Ola. Nah, kalau kita ngomong soal masalah flexing kekayaan, pamer kekayaan Kak Ola, kita membahas nih, dulu itu kalau orang yang suka pamer kan dianggap tabu. Ya. Pamer, dikit-dikit pamer, punya ini pamer segala macam. Ya, yang tajir-tajir atau memang orang-orang yang kaya dari zaman dulu mereka lebih banyak diem aja lah, nggak usah ngomong gitu kan. Tapi belakangan ini fenomena pamer kekayaan yang kita bilang namanya flexing itu lagi jadi tren. Sebetulnya flexing itu apa dan tanggapan Kak Ola gimana tentang itu? Oke, ini menarik ini ya, karena kayaknya beritanya akhir-akhir ini lagi boomingnya soal kekayaan si Sultan dan Crazy Rich ini ya Dokter Jody ya. Ada yang rich tapi nggak crazy, tapi ya juga ada yang rich tapi juga crazy gitu kan, yang ngitung duit dan segala macam gitu kan, bagi-bagi duit dan segala macam gitu kan. Iya, ada yang dilempar. Oh, nanti aja, nanti kita bagi dua ya Dok ya. Jadi pada dasarnya flexing itu adalah cara untuk metode dalam marketing gitu ya. Bagaimana kita bisa menjual produk ataupun jasa, tetapi dengan menunjukkan kalau produk dan jasa kita ini nih mahal. Nah, karena pada beberapa orang itu meyakini kalau harga yang mahal itu kualitasnya pasti bagus. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Tapi yang jadi pergeseran budaya saat ini, terutama di media sosial gitu ya, keterbukaan media sosial yang begitu bebas sekarang, kayaknya kita mau apa-apa aja bisa dapat info dari medsos, bisa aktualisasi diri juga dari medsos, macam-macam. Nah, ini banyak orang yang meniru. Nah, ini kan diawalinya kan dari apa ya? Di mana orang-orang itu yang tenar gitu ya, kayak artis atau mungkin content creator atau influencer, beberapa itu mereka menunjukkan apa yang mereka punya. Nah, orang-orang yang selama ini dianggap tabu, kan mereka nggak berani tuh untuk melakukan itu. Mereka mengamati dulu, melihat dari belajar dari sosial. Nah, social learning, dilihat kok mereka kok tajir banget ya, punya ini, bahkan ada yang bagi-bagi THR di balkon, uangnya dibuang-buang kayak gitu. Terus ada juga yang showing off, memamerkan apa yang mereka punya, mobil sport, rumah yang mewah, bahkan dalam rumah itu ada liftnya. Nah, ini mereka mendapatkan ketenaran. Semakin banyak masyarakat yang nonton, semakin banyak masyarakat yang ngikutin, subscribe gitu atau follow, pasti kan banyak pendapatan juga yang mereka dapat. Jadi ini salah satu marketing mereka untuk menjual nama yang mereka punya supaya lebih
tenar, seperti itu kira-kira. Untuk kontennya mereka sebetulnya? Untuk kontennya mereka, karena kan semakin banyak konten, semakin banyak pengikut, pendapatan dari itu kan istilahnya dari endorsement segala macam ya, otomatis. Dan itu kan pekerjaan mereka. Iya, gitu kan? Kerjaan mereka. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang ini, banyak anak muda yang berlomba ini mencari label sebagai sultan atau crazy rich. Banyak yang rich tapi tidak crazy. Tapi banyak juga yang rich tapi dia crazy. Crazy dalam arti kata ya semua dia keluarkan segala macam gitu kan. Sebenarnya tujuannya ini apa sih? Apakah untuk cari pasangan? Dan apa yang harus kita waspadai kalau kita melihat ada orang yang pamer kekayaan? Nah, tujuannya apa? Itu kita kembali lagi ke pribadi gitu ya. Tapi untuk kasus seperti ini, yang pertama, manusia siapa sih yang nggak pingin diakuin? Nggak pingin dapet spotlight, dapat perhatian, pengakuan, terus dianggap mampu oleh orang lain. Nah, untuk mendapatkan penghargaan diri yang lebih tinggi, mereka ingin naik ke strata sosial yang lebih tinggi, supaya circle yang mereka dapat nggak cuma itu aja. Nah, salah satunya itu untuk sosial. Kedua, cari pasangan beberapa juga bisa, gitu ya. Karena flexing yang dilakukan oleh pria dan wanita itu caranya berbeda. Gimana nah, kalau pria biasanya mungkin kalau sobatku di rumah, ya kalau ngerti content creator atau teman sekitar, mungkin kalau yang laki lebih cenderungnya showing off tentang mobil. Yang knalpotnya dimodif, tambah keras suaranya, tambah keren gitu kan. Atau mungkin pakai jam yang mereknya, wah harganya seharga motor mungkin jamnya. Dengan masculinity gitu ya. Nah, untuk meraih hati, memikat hati para wanita, tapi tidak semua wanita bisa diraih, dipikat dengan cara seperti itu. Nah, tetapi lain halnya sama yang perempuan. Kalau perempuan mereka lebih flexingnya dengan cara pakai tas branded, baju branded, sepatu branded, perhiasan, tapi bukan untuk memikat pria. Lebih banyak untuk bersaing dengan sesama perempuan. Nah, ada juga sih memang yang perempuan ini melakukan flexing supaya mereka bisa naik ke strata sosial yang lebih tinggi, supaya circle-nya adalah laki-laki yang lebih tajir, yang dianggap bisa memperbaiki kehidupannya dia kelak. Jadi semua dengan tujuan tertentu ya. Flexing ya, untuk misalnya memamerkan gitu. Kalau fenomena mereka yang memamerkan tapi mungkin dari Profesor Renald Kasali juga pernah bilang ya, flexing ada yang istilahnya adalah kaya bohong-bohongan. Iya. Kaya bohongan. Ya, itu gimana? Terjadi juga dalam fenomena kita nggak ini sekarang? Nah, kalau kaya bohongan beberapa ada gitu ya. Banyak yang mengaku-ngaku, yang memang bukan dari hasil jerih payah kerjanya dia sendiri, tetapi kepingin mendapatkan ketenaran secara instan, atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan secara instan. Nah, itu bisa juga dilakukan dengan cara voxiren. Nah, di barat itu sudah mulai banyak, di sini sudah mulai gitu ya. Kalau di barat kayaknya udah dari lama sih gitu ya. Jadi kayak rental tas branded, handphone yang itu, yang kameranya ada banyak itu, gitu kan. Nah, itu seperti itu direntalkan, bahkan bisa disewakan harian, mingguan atau bulanan. Nah, orang kalau mikirnya kan, wah gila, tasmu ganti-ganti ya. Sebentar hari ini yang kotak-kotak, besok ganti yang itu gitu kan, yang beda, yang hurufnya gede banget itu. Nah, itu kok kayaknya wah banget kan itu. Padahal satu tas itu harganya bisa ratusan juta gitu kan. Jadi rental sesuatu yang supaya apa ya istilahnya ya, supaya ditunjukkan ke orang bahwa dia punya gitu ya. Sekarang kalau di Indonesia mulainya sudah bukan cuma tas, handphone dan yang lain ya, bahkan kendaraan juga bisa ya. Mau itu pesawat, helikopter dan yang lainnya bisa juga ya. Jadi sobatku sekalian, ini sebetulnya momentum untuk kita bisa berbagi ya sebetulnya ya. Jadi dalam arti kata podcast yang kita persembahkan ini untuk para sobatku sekalian itu untuk menunjukkan bahwa fenomena ini memang ada. Jadi jangan supaya kita tidak mudah percaya langsung. Ya, karena di usia yang memang relatif muda, kemudian ya memang betul sukses di usia muda banyak. Tapi cobalah kita banyak melihat beberapa konten yang juga diberikan oleh yang betul-betul mereka juga sukses, tapi yang sudah terdahulu misalnya. Mereka benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita tidak akan pamer. Dan beberapa yang sukses pun bisa bilang kalau di usia muda mereka pun bekerja mati-matian sampai ya
ya mungkin bukan di usia belasan sampai usia puluhan, 20-an tahun di awal ya, tapi biasanya mereka akan bekerja terus sampai mungkin 30, mungkin 40 usia. Betul. Ya tapi kita kadang harus melihat bahwa mana yang beneran, mana yang bukan. Betul banget. Dan kita juga harus lihat lagi gitu ya, Dok. Jadi dari kepribadiannya seperti apa. Apakah memang pelaku ini ada ke arah kepribadian narsistik? Ataukah malah ke arah antisosial? Narsistik, antisosial, gimana tuh, menarik? Kalau narsistik itu adalah kita punya kebutuhan untuk diakui, diagungkan. Jadi kayak di apa ya? Wah, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya, muda luar biasa, masih muda tapi sudah tajir melintir gitu kan. Masih muda tapi karyawannya udah banyak banget. Itu mereka butuh seperti itu. Tetapi tidak disertai dengan empati atau simpati terhadap orang lain. Jadi mereka nggak tertarik untuk cuman pinginnya aku yang dipuji, tapi aku kurang berminat untuk mengakui keberhasilan orang lain. Bahkan ketika mereka mendapatkan kritik, itu bisa sangat-sangat buat mental mereka down gitu. Nah, tapi kalau antisosial, itu hampir sama dengan narsistik. Nah, kalau secara klinisnya diagnosis bandingnya tuh ini, dua ini gitu ya. Tapi yang membedakan adalah, kalau antisosial ini nggak kayak yang masyarakat umum pahami gitu ya, Dok Jody ya. Kalau antisosial itu yang nggak bisa sosialisasi, bukan. Tapi antisosial itu mereka tidak punya empati, simpati terhadap orang lain, egosentrisnya tinggi, bahkan menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang dia mau. Nah, hampir sama seperti narsistik gitu ya, egosentris. Tapi yang membedakan adalah si antisosial ini ada hukum apa itu dilanggar semua. Gitu. Dan kesadaran dia untuk ya nggak masalah ngelanggar, yang penting apa yang aku mau itu terpenuhi. Gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Harus hati-hati ya. Nah, narsis ya dia pamer segala macam, antisosial nih memang istilahnya dia tabrak semua aturan segala macam. Terus sebenarnya karena kita orang yang harus taat dengan aturan, kan sebenarnya aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk supaya kita bisa sama-sama berjalan dan istilahnya hidup itu bisa, istilahnya apa sih namanya yang lebih enak? Hidup itu bisa berbarengan dan juga bisa sinergis lah. Bisa selaras dan bisa untuk ngerem. Betul. Nah, kaulah ini mayoritas pelaku flexing itu kan generasi Z. Mayoritas, meskipun ada juga yang mungkin generasi milenial yang melakukan, tapi mayoritas ya dengan kekuatan media sosial. Wah, apa dampak yang ditimbulkan? Kita coba mungkin bisa ini ya, jelasin dulu ya kenapa kok generasi Z nih yang banyak. Karena mereka lagi fasenya untuk cari jati diri. Angan-angannya tinggi, impiannya tinggi, tapi tidak disertai dengan evaluasi diri yang mumpuni. Dampaknya adalah mereka bisa terlilit tanggung jawab atau hutang piutang itu tadi. Hutang piutang? Iya, karena kan mereka kepinginnya tampak wah, tampak sultan, jadi crazy rich nih. Nah, untuk memenuhi itu, pingin dapat predikat itu tadi, berarti kan harus ada effort lebih gitu ya, kayak misalkan mau sewa ini, mau ikut ini, dia ingin menjaga penampilan, ya memang menjaga penampilan itu penting, tapi kita harus sesuaikan dengan kantong. Gitu ya. Kadang kan kita lupa kan, bukan kita ya, makanya mereka lupanya kan ini ya kurang menyesuaikan itu. Gitu. Setuju. Jadi biar dilihat orang, biar mendapatkan pengakuan, biar mendapatkan price tag di kepala dia gitu. Iya, di label kan. Di label. Gitu kan. Dan itu cukup merugikan dirinya sendiri sih harusnya. Mungkin di saat sekarang sekali, dua kali mereka masih bisa menutup itu tadi ya, tapi lama-lama ini akan menjadi sebuah candu. Kok kepingin lagi karena target terkait kekayaan di lingkungan sosial itu nggak ada batas atasnya. Yang menjadi batas adalah ketika kita bisa mengendalikan diri kita, kapan aku harus stop. Manusia kan nggak pernah merasa puas ya. Nah, jadi resikonya nanti ya bisa merugikan dirinya sendiri. Istilah kembali lagi tadi, istilah poverty screams, wealth whispers. Ya, kita harus hati-hati di situ. Nah, kaulah pelaku flexing itu kan makin banyak. Pamer. Nah, pamer kekayaan. Saya usia muda, kemudian saya punya bisnis banyak, ya saya punya karyawan banyak, saya punya kendaraan yang bisa terbang. Saya punya mobil mewah dan segala macam istilahnya. Nah,
berbanding lurus juga dengan jumlah korban yang makin banyak juga gitu kan. Orang lihat begitu, pengen begitu, kemudian bisa menghalalkan segala cara supaya seperti itu ya, supaya nanti diakui dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah para pelaku flexing ini punya target khusus? Mungkin untuk apa? Ya dalam tanda kutip, mohon maaf, penipuan dan segala macam, pamer kekayaan untuk menunjukkan kesuksesan. Gimana Kak Ola? Nah, targetnya itu mungkin sebelumnya mereka tidak memasang target ya. Targetnya hanya untuk dirinya sendiri. Aku tenar, udah titik. Ya. Tapi ternyata tanpa disadari dari adanya pengalaman, mereka belajar tentang pola. Pola perilaku manusia, pola karakteristik manusia. Kok kayaknya orang-orang yang desperate gitu ya, yang kayaknya pingin, aduh udah deh aku kepingin, kayak tadi yang contohnya, pingin cepet nikah tuh gitu kan. Wah sebelum ini ya mereka akan, ibaratkan kita bilang bisa dibilang desperate ya, atau putus asa, terus daripada kelamaan deh, nggak apa-apa deh, asal tabrak, tapi nggak ngerti nih yang ditabrak siapa, beli kucing dalam karung gitu kan, nggak ngerti siapa yang ini, asalkan dapet gitu. Nah terus ada lagi untuk orang-orang yang mungkin wawasannya sempit, maka dari itu kita harapkan sobatku di rumah, yuk banyak baca, banyak baca, perluas wawasan, dan jangan cuman kita fokusnya sama hal duniawi atau materi itu tadi. Karena itu fana ya, kapanpun bisa hilang gitu. Betul. Nah lalu yang dicari lagi adalah orang-orang yang pinginnya semuanya instan. Langsung. Wah kalau diiming-iming misalkan ya, kalau simpan uang di sini 2 juta misalkan, nanti sebulan lagi itu bisa berkembang jadi 5 juta misalkan. Wah siapa yang nggak kepingin? Gitu kan. Jadi biasanya pelaku flexing ini mereka cukup charming ya, cukup mempesona, pakai pakaian yang rapi, yang cantik, yang cakep, bersih. Tapi bukan kita, nggak semua orang yang seperti itu flexing, nggak. Tapi rata-rata seperti itu. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Dan kadang saat kita melihat orang yang tampak rapi, tampak bersih, cakep, cantik gitu kan, gampang terhasut ya, gampang terinfluence gitu. Ya, keadilan sosial bagi seluruh orang yang berpakaian yang cukup baik gitu istilahnya, kasarnya ya. Jadi istilahnya dia pakai yang seperti itu, kita sudah kayak, wah ini kayaknya bisa dipercaya nih orang. Terpercaya, gitu ya. Betul. Percaya, jadi istilahnya appearance-nya dari luar begini, kemudian pembawaannya dia baik, istilahnya dia nipu pun jangan-jangan kita nggak tahu nantinya gitu kan. Nah itu harus hati-hati. Apalagi untuk mereka yang misalnya melakukan itu untuk tujuan yang istilahnya tujuan yang negatif ke depan, kemudian dia sudah mungkin punya followers, orang ikuti dan merasa bahwa wah kalau di usia muda tuh harusnya sudah sukses seperti itu gitu kan. Kadang-kadang kita harus berhati-hati apakah betul atau memang dia sudah bawaan dari zaman dulu. Nah, atau dan bisa juga karena kalau aku bisa, kamu juga harus bisa. Betul. Orang akan tertantang kan di situ. Betul. Nah, itu yang kadang mereka menggunakan kata-kata itu untuk menggait orang lain untuk ikut apa yang dia lakukan. Menghalalkan segala cara untuk bisa itu. Oke, yang harus hati-hati. Makanya investasi ya memang investasi di apa namanya seperti mungkin income dan segala macam ya. Tapi sekarang itu kan istilahnya kita juga menunjukkan investasi di bagian kepala gitu. Kalau emang mau investasi nanti infonya oke, ya belajar gitu kan. Ya sekolah lah gitu. Kalau ada dana dipakai, dana sisa pakailah untuk entah itu sekolah atau training atau apapun. Upgrade ilmu lah, mau mungkin ikut kan banyak course ya sekarang. Banyak juga loh Kawala course yang selama pandemi ini course-nya gratis. Banyak banget kan? Tapi harus lihat lagi siapa yang bawain. Gimana? Nah, kalau yang bawain kayaknya kurang meyakinkan atau dia punya track record atau latar belakang background checkingnya kurang oke ya, kita harus pertimbangkan jangan sampai kita dapat ilmu atau upgrade ilmu yang malah nggak pas. Jadi intinya pilih-pilih guru. Iya, pilih-pilih guru. Jangan kita nanti kebawa ke arah yang negatif nantinya. Oke, nah Kaola, bagaimana ini tadi menarik karena Kaola sempat ngomong soal uang, pesugihan. Tadi ngomong pesugihan, kalau orang masukin 2 juta kemudian keluar dari tiba-tiba jadi 5 juta, siapa yang nggak suka gitu kan ya? Karena mungkin zaman-zaman dulu pesugihan itu sudah banyak dilakukan gitu. Ditaruh di kuburan gitu kan, besok berubah uangnya gitu kan, berubah jadi tidak ada gitu kan. Tapi kan kasusnya banyak. Nah, bagaimana dengan fenomena flexing untuk mencari korban investasi bodong? Nah, flexing untuk korban investasi bodong ini juga kita melihatnya orang-orang yang memang biasanya, sorry to say gitu ya, yang baru aja dapat warisan misalkan. Wah, kita lihat baru dapat warisan, mungkin status pendidikan ekonomi sosialnya juga menengah ke bawah, biasanya akan lebih mudah untuk ditipu dengan iming-iming. Dengan iming-iming. Di awal biasanya mereka memberikan yang
return yang wah meyakinkan nih, tapi lama-lama kita nggak sadar kalau apa yang kita sudah tanamkan di dia dibawa kabur. Oke. Ya, nah, kembali lagi biasanya pelakunya adalah pelaku-pelaku yang kita bilang dugaannya ke arah kepribadian yang antisosial. Oke. Mereka tidak punya hati, nggak ngelihat. Kalau zaman dulu kan ada nih ya, yang kakek-kakek atau nenek lupa saya, yang dia ditipu padahal uang itu mau dipakai untuk mereka ibadah. Oke. Kok sampai hati ya? Nah, itu padahal kan juga kalau orang tidak punya gangguan kepribadian, ya mereka akan punya hati untuk itu. Gitu. Nah, jadi kita juga harus hati-hati juga. Betul. Flexing itu banyak sih, karena flexing itu kembali lagi kayak tadi, flexing adalah teknik marketing untuk menjual nama, menjual produk ataupun jasa. Gitu. Apalagi kalau investasi kan sekarang banyak banget ya investasinya, dan kita juga harus cek lagi sekali ini investasinya benar apa enggak. Kalau zaman sekarang kan kita ngeceknya di OJK itu. Iya, betul. Nah, sudah terdaftar di OJK atau belum. Nah, kalau misalkan sepertinya itu belum aman dan kita coba sharing dengan rekan kita, kita juga perlu kok dapat masukan. Jadi jangan ingin dianggap yang pertama atau wah di dalam circle kita karena oh udah main invest itu duluan ya. Padahal kita nggak ngerti kalau itu investasinya kosong gitu kan. Oke. Dan ini juga kadang-kadang mereka ada yang flexing untuk menggait pasangan misalnya gitu. Oh banyak kalau itu. Terus kemudian nanti udah pasangan nanti diajak investasi bodong lagi gitu kan. Jadi kan double jackpot ya, dia bisa dapat udah jatuh ketimpa tangga. Sakit lagi tangganya gitu, gede banget gitu. Nah, jadi ini untuk sobatku sekalian, untuk pelayanan relationship consulting services sebetulnya bukan hanya masalah pelayanan laki dan perempuan istilahnya untuk pasangan, tapi hal-hal yang sepertinya mungkin sobatku ada orang yang kenalan kemudian orang itu melakukan flexing gitu kan, terus kayaknya yakin atau enggak ini benar, tapi kok kayaknya saya makin mencintai dan segala macam. Takutnya ke depan ada yang mau ditanyakan tentang hubungan ini, bisa juga mengontak ke Rumah Sakit Dr. Solo Baru, atau juga bisa konsultasi lewat video call, lewat telekonsultasi dengan para psikolog klinis yang ada di Rumah Sakit Dr. Solo Baru. Nanti kami juga akan berusaha untuk membantu. Ada Kak Ola dan timnya sendiri di sini yang akan mengakses lebih jauh. Misalnya nggak mau datang ke rumah sakit, nggak mau datang ke rumah sakit, takut dianggap ketemu dengan apa, terus kemudian nanti ada pikiran-pikiran yang lain apapun itu ya, karena itu semua tetap akan menjadi suatu rahasia bersama Anda dengan tim dari relationship konsultan, istilahnya relationship konsultan yang ada di sini gitu ya. Mau lewat video call, kontak dan segala macam juga bisa. Untuk meyakinkan nih, saya tertarik dengan pasangan saya tapi kayaknya dia sering pamer nih. Atau apapun itu, ada banyak hal yang nanti akan bisa diakses lebih jauh. Jangan mencari, kalau Anda sudah merasa bahwa butuh bantuan, ya jangan mencari ke yang orang yang kira-kira akan mendukung, kan? Kalau nggak dukung tinggalin gitu kan. Tapi carilah yang netral dalam hal ini. Itu ya juga bisa harapannya membantu gitu kan ya. Atau jangan cari Kak Ola kalau memang sudah kenal Kak Ola gitu. Tapi kalau diceramain jadi kesel sama beliau. Nggak bisa, kalau udah teman nggak bisa. Harus netral. Betul. Dan sebisa mungkin ketika teman tuh saya akan menolak, coba deh ke yang lain. Karena kita menjaga objektivitas gitu sih. Betul harus objektif. Dan mungkin sobatku juga harus harus mulai cepet-cepet sadar sih, apakah memang karakteristik pasangan yang kita cari apakah ada di dalam dia semua ataukah hanya satu aspek itu tadi. Aspek apa? Ya flexing itu tadi. Jangan-jangan naksir gara dia tajir nih, dia oke nih, dia berduit nih. Pasti dia bakal bisa, ya bukan ya, mungkin area Solo Raya, ada area Indonesia banyak juga yang punya uang banyak beneran juga, tapi kadang-kadang berpikir untuk berpasangan dengan orang ini dan seterusnya melangkah yang lebih jauh, itu kan juga sesuatu yang harus dipikirkan. Jangan sampai nanti ternyata dia hanya memamerkan saja, mungkin dananya bukan punya dia pribadi pinjaman atau jangan-jangan tasnya sewaan lah. Tasnya sewaan gitu. Bisa aja tuh punya orang tua mungkin ya. Tapi kan kadang-kadang saya yakin sekali untuk orang tua yang gimana? Orang tua yang juga memang kaya sekali juga saya yakin mereka juga menghalangi anak, istilahnya berbudaya yang baik dalam menonjolkan kekayaan. Itu kan bukan berarti malah dipamerin, dia akan negur anaknya juga kalau pamer. Betul, karena yang malah biasanya itu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, nggak cuma soal ilmu aja, tapi soal apa yang dia miliki sebisa mungkin kita akan nge-keep itu semua. Ya, betul. Nah, malah biasanya orang-orang yang penampilannya sangat sederhana adalah orang-orang yang paling wah gitu ya, karena mereka tidak punya waktu untuk mencari ketenaran, karena ketenaran
itu bukan suatu hal yang mereka kejar sih. Wah, udah tajir nggak usah bilang lagi gue tajir. Iya. Gitu. Misalnya orang udah cantik nggak usah bilang lagi, gue cantik loh. Jadi tidak ada yang bilang bahwa kami ini ganteng dan cantik. Gitu. Nggak bercanda. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir ini sangat menarik. Tips dan trik. Waduh nih, tips dan trik dari Kak Ola. Luar biasa. Tips dan trik dari Kak Ola supaya terhindar menjadi korban flexing nih. Tips and triknya apa nih? Misalnya ya kayak umur 20 tahun, apakah itu emang kekayaan sebelumnya atau mungkin ya takutnya mau ada menipu. Tipsnya untuk terhindar dari korban supaya flexing. terhindar. Buka wawasan yang luas. Jangan money oriented. Gitu ya. Kalau kita money oriented selamanya kacamata kita akan terbatas cuman soal angka. Barang mewah segala macam. Orang itu keren kalau misalnya dia punya mobil mewah gitu. Ya. Okay. Orang itu cakep kalau dia naiknya mobilnya yang 2 pintu, misalkan begitu. Orang itu cakep, ceweknya cakep kalau dia pakai tasnya yang begini, enggak, gitu kan? Enggak selamanya seperti itu gitu ya. Tapi kita supaya terhindar, belajarlah untuk melihat dunia ini lebih luas. Gitu. Perluas wawasan, perluas pergaulan, dan coba kenali diri, evaluasi diri. Kalau semisal dapat yang tajir melintir juga nih. Yang susah juga kita sendiri nantinya. Oh gimana? Ya, susah sendiri kan. Susah. Kita harus ngikutin gaya hidupnya kan. Sedangkan orang mengenalnya adalah, oh dia bisa, dia mampu ngikutin gaya hidupku. Padahal nggak ngerti di belakang itu mereka nafasnya sudah tersengal-sengal gitu kan untuk ngikutin. Betul. Yang satu lari dianya ya nggak kuat untuk lari bersama gitu kan susahnya di situ karena memang tajir melintir itu kadang-kadang bukan hanya masalah kekayaan saja tapi komunitasnya juga ya betul komunitasnya juga harus pakai baju begini ya nggak usah jauh-jauh lah kerajaan di luar negeri ada yang istilahnya dia mau tampil aja harus dalam keadaan rapi lari aja nggak boleh gitu kan bajunya harus rapi pakai topi pakai segala macam kan ribet amat gitu kan orang mau keluar pakai dasteran juga urusan dia gitu kan tanda kutip tapi kan istilahnya harus istilahnya well mannered, well dressed, rapi kan, lah paling enggak gitu kan, enggak harus ada standar tertentu. Betul. Seperti itu tidak perlu berlebihan. Dan kembali lagi juga sobatku di rumah juga harus coba memahami kalau yang namanya orang yang mampu itu mereka akan mengutamakan kualitas dan kenyamanan kok. Bukan soal ketenaran. Karena tanpa dia keluar-keluar orang sudah tahu kok. Gitu. Jadi pahami punya sudut pandang yang berbeda dulu. Oke. Jangan menutup kemungkinan pada hal-hal yang takutnya nih bisa potensial untuk jadi problem di kemudian hari. Iya, betul. Gitu ya, luar biasa. Memang sesuatu yang berhubungan dengan flexing kekayaan ini karena menjadi suatu fenomena yang terjadi sekarang gitu kan. Sebetulnya mungkin dulu sudah pernah, tapi kan karena dengan kekuatan medsos maka makin ini ya. Dulu udah banyak yang kalau kita mau tahu sosialita yang tiap hari kerjaannya ngafe, ya mungkin sampai sekarang masih sih gitu kan. Tapi sekarang atau jadi bikin kafe gitu kan. Tapi sekarang jadi berlebihnya adalah mereka misalkan arisan. Itu yang tas yang branded yang bunyinya itu kan juga sama. Betul. Supaya aku bisa masuk di dalam arisan itu berarti aku harus penampilan apa lah gitu. Ya betul. Nah itu banyak terjadi ya. Banyak. Foto di mana semua tasnya ditaruh ditaruh di samping, dia sendirinya taruh tasnya di atas meja gitu kan. Kelihatan gitu kan. Aduh, memang luar biasa deh. Tapi memang harapannya adalah sobatku sekalian, podcast yang kami bawakan kali ini tentang flexing kekayaan, Anda sendiri bisa menjawab apakah sultan yang asli hobi pamer kekayaan gitu kan. Ya ada sih yang hobi pamer sultan asli gitu kan di satu negara gitu. Tapi kan istilahnya kita akan melihat secara general bahwa memang biasanya mereka akan mengacu pada poverty screams, wealth whispers. Kalau emang betul-betul kaya ya otomatis akan berbisik-bisik. Jadi kita hati-hati dalam melihat orang yang memang dia kaya betulan atau enggak gitu kan. Seperti yang dikenakan oleh Kak Ola sekarang ini ya, bisa melihat ya sepatu harga berapa ya. Kalau di podcast yang lain mungkin kita tanya nih harga berapa sepatu, jam tangan berapa, tapi kalau di sini enggak, karena materi kita adalah tentang flexing kekayaan. Iya, karena hidup nggak cuma price tag ya dok? Hidup nggak cuma price tag, ya, tapi ada hal-hal lain yang mengacu ke tentang kepribadian kita juga yang penting. Oke, sobatku sekalian, demikian acara kita hari ini. Waduh, ini menarik sekali Kak Ola. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Jody. Sudah bisa banyak memberikan insight tentang flexing kekayaan, bagaimana caranya supaya sobatku sekalian ini bisa berguna materi ini untuk kita bisa hati-hati ya. Kalau ketemu orang yang flexing mesti kayak gimana gitu kan. Baik, sobatku sekalian, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perbincangan kami tentang flexing kekayaan.
flexing dalam arti keseluruhan. Terima kasih sudah mengikuti ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab di sini dan juga beberapa uangnya saya kembalikan pada Kak Ola. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasinya pada channel YouTube RS Dr. Un Solo Baru. Juga berikan komen, mungkin ada beberapa materi yang Anda men-suggest kita untuk membahas di berikutnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan materi edukasi dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya undur diri, sekali lagi salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.